Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi ja'alal mauta rahatan lil mu'minin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil awwalin wal akhirin wa syafi'il mudhnibin wa qaidil ghurril muhajjalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in wa tabi'it tabi'ina lahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du, fayaqulu Allahu tabaraka wa ta'ala wa huwa asdaqul qailin alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Sadaqallah wa ballagha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadratil mukarramin wal muhtaramin, para habaib, para alim ulama, para asatidh wal asatidah, segenap para kesepuhan, tokoh masyarakat, tokoh lingkungan, wabil khusus guru mulia kita Al-Habib Abdurrahman bin Syekh Al-Jufri, guru kita Ki Haji Dr. Fasani Hatta, Ki Haji Yusri, Ustaz Haji Ahmad Bayadhah, dan guru kita Ketua Umum Masjid Jami An-Nur Ki Haji Rusli Sahal beserta seluruh jajaran pengurus dan para alim ulama lainnya. Kita berdoa bersama, mudah-mudahan beliau-beliau semuanya diberi sehat walafiat, dimudahkan segala urusannya oleh Allah, sehingga terus membimbing dan mengayomi kita bersama. Amin ya rabbal alamin. Kalau kata guru kita Habib Abdurrahman, ini bid'ah katanya. Bid'ah. Beliau biasanya malam Kamis dirubah malam Sabtu katanya. Begitu ya. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, menarik pada ayat kedua dari surat Al-Mulk, alladzi khalaqal mauta wal hayata limadza qaddama subhanahu wa ta'ala al-mauta. Kenapa Allah sebutkan kata mati dulu, lalu kemudian kata hidup, padahal kita ini hidup dulu baru kemudian mati. Tapi kenapa Al-Quran berbicara tidak alladzi khalaqal hayata wal mauta, akan tetapi alladzi khalaqal mauta wal hayata. Ada apa ini? Kenapa mati disebutkan lebih dahulu daripada hidup? Padahal kita bersama ini hidup, lalu kemudian kita mati. Tapi Al-Quran menyebutkan mati dulu, baru kemudian hidup. Ada apa di balik keagungan daripada Al-Quran punya susunan? Mati dulu yang disebut, bukan hidup. Saudara sekalian, para ulama menjawab pada bagian ini dengan begitu banyak jawaban. Salah satunya yang disebut al-mauta oleh karena kita berangkat dari nutfah, dari sperma, segumpal darah, segumpal daging, baru kemudian kita ditiupkan roh dan hidup. Maka kata ulama,
yang disebut al-mauta, berangkat kita dari sperma, yang disebut al-maut, baru kemudian al-hayat. Yang kedua, saudara, kata Imam Atha dari gurunya mufassir besar dari kalangan sahabat Imam Ibnu Abbas, disebut al-mauta lebih dahulu, lalu kemudian al-hayata, maknanya al-mauta fid dunya wal hayata fil akhirah. Wa inna daral akhirata lahiyal hayawan. Disebut kata mati lebih dahulu karena kita ada di alam dunia. Disebut kata hidup belakangan karena di akhirat tidak ada mati. Hidup. Ini di antara jawaban. Kalau saya dengar tadi Keifasani 3, saya juga ngomong 3 aja. Jangan banyak-banyak. Habibana mau ngomong sampai jam berapa? Yang ketiga, saudara, kenapa disebut al-mauta lebih dahulu dibanding al-hayat? Kata ulama, li'anna dzikral maut min ahammil muhimmat. Disebut kata mati lebih dahulu pada ayat ini karena mengingat-ingat tentang kematian jauh lebih penting dibanding mengingat-ingat dan menyebut-nyebut tentang kehidupan. Sehingga begitu banyak hadis-hadis Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menyuruh kita untuk memperbanyak zikrul maut. Ini diantara kenapa alladzi khalaqal mauta lebih dahulu dibanding alladzi khalaqal hayata. Zikrul maut, Imam Tirmidzi meriwayatkan di dalam sunannya dari Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu taala an. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aksiru dzikra hadhimil ladzat. Perbanyaklah mengingat-ingat tentang kematian yang memutuskan kelezatan. Karena al-maut didahulukan, betapa pentingnya zikrul maut. Apa itu zikrul maut? Zikir mati. Bukan. Bukan maknanya kita habis sholat membaca 33 kali mati, 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 mati. Bukan. Karena kata Imamul Haddad di dalam Nashaikhud Diniyah, dibaca oleh Habib ya. Baca kitab apa ya? Malam Kamis. Oh, Risalah Muawana. Kata Imam Haddad, andai kau sebut mati 1000 kali, tidak ada faedah bila kita zikrul maut, maknanya mati, 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 mati. Bukan itu. Tapi zikrul maut adalah kesadaran di dalam jiwa seorang mukmin bahwa dia hidupnya berbatas. Kesadaran dalam jiwa seorang mukmin kalau dia bakalan mati. Kesadaran ini akan membuat hidup dia terarah dan terukur bila ada zikrul maut. Begitu banyak ulama menuliskan faedah, manfaat bila orang di dalam batinnya ada sadar kalau dirinya bakalan mati.
sehingga dia tidak bakalan mati-matian mengejar sesuatu yang tidak manfaat kala mati. Man aksara min dzikril maut ukrima bi thalathati asya. Siapa orang sering mengingat, menyadari kalau dirinya bakalan mati, maka ada kado istimewa 3 akan dimuliakan oleh Allah dengan 3 perkara. Bila ada dalam diri kita zikrul maut. Kalaulah kita menjadi ASN atau karyawan di perusahaan swasta, maut itu maknanya pensiun. Kalau kita sadar, kalau kita bakalan pensiun, akan terarah. Di dalam kita punya kerja, ada kesadaran. Begitu kalau kita hidup ini sadar kalau kita bakalan mati, maka akan memunculkan 3 cahaya di dalam hidup dan kehidupan seorang muslim. Yang pertama, al-qana'a fid dunya, akan merasa cukup tentang dunia. Bila dia punya harta sedikit, akan muncul rasa banyak. Bila dia punya harta banyak, akan berubah menjadi sedikit. Toh pada akhirnya tidak ada yang dibawa. Kesadaran ini memunculkan qanaah, memunculkan merasa cukup dengan apa yang Allah beri dari harta yang sedikit. Bila harta kita banyak, kita akan menyadari bahwa di Grogol Utara tidak ada yang namanya amil. Waktu mengkafani orang dikasih kantong kayak begini. Ada enggak? Ada enggak? Enggak ada yang dikasih kantong. Itu menunjukkan biar kata duit kita banyak, enggak ada yang kita bawa barang 1000. Lalu timbul pertanyaan, apakah harta ini bisa dibawa sampai mati? Bila itu pertanyaannya, jawabannya bisa. Harta itu kita bawa mati. Caranya, bila saudara menemukan di daerah ada masjid yang sedang dibangun, sedang direhab, maka titipkan harta itu ke situ, dan itu bakal kita temui kala kita mati. Tidak akan berpisah dengan kita. Kalau sayang kita sama harta kita, maka harta itu kita harus titipkan kepada tempat-tempat kebaikan. Salah satunya ke masjid yang sedang dirapihkan. Udah rapi belum masjid ini? Oh belum. Ya belum. Saudara, orang dikubur akan merasa enak dari apa yang dia lakukan saat dia hidup. Seberapapun yang dia miliki, maka kita bantu. Kalau begitu kita bantu aja rame-rame. Betul enggak? Yang enggak bawa duit pinjem sama temennya. Yang bawa jam-jamnya copot juga enggak apa-apa. Ini ada panitianya ini. Ada. Mana ini sorbannya? Baca salawat lah. Enggak ada ini.
Enggak ada yang berselawat? Ada? Ayo dong baca selawat. Biar harta kita ke bawah sampai mati. Setuju enggak? Baik kalau setuju. Iya. Apa saya yang muter juga ini? Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Maulaya sholli sallim daiman abada ala habib. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana lam yahtalim qattu taha mutlaqan abada wa mata sa'aba aslan fi mada zamani. Ya Rabbi minhun dawabu falam tahrub wa ma waqa'at Zubabatun abadan fi jismihil hasani. Ya Rabbi wa qalbuhu lam yanam wal ainu qad na'asat wala yura asru baulin minhu fi alani. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. bi khalfihi ka'ama min ru'yatun sabatat wala yura asru baulin minhu fi alani. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. kitfahu qad alata qauman idza jalasu indal wiladati sifya dhabi mukhtatani. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Hadhil khasaisu fahfadha takun aminan min syarri narin wa surraqin wa min mihani. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Kita baca Fatihah atas keikhlasan Bapak dan Ibu membantu rehab Masjid An-Nur, seperak dua perak, wa innama likulli mri'in manawa, bukan ma'amila. Mudah-mudahan apa yang telah diinfakkan itu semuanya diterima oleh Allah, diganti berlipat-lipat ganda, diberikan rezeki yang luas, yang halal, yang barokah, dilancarkan usaha-usaha dan ikhtiarnya, anak keturunannya ditinggikan derajatnya oleh Allah,
selama masjid ini dipakai sholat, ta'lim, zikir, selama itu nilai pahala terus mengalir kepada bapak dan ibu semuanya. Al-Fatihah. Saudara, faedah daripada zikrul maut al-qanaah fid dunya. Merasa cukup, merasa puas, menganggap banyak dari apa yang Allah beri meski nampaknya sedikit di mata orang. Yang kedua, faedah daripada zikrul maut itu an-nasyat fil ibadah. Kita akan semangat di dalam ibadah. Pada akhirnya apa yang kita tanam itu yang kita panen. Nanamnya mentimun, panennya mentimun. Nanamnya duren, tentu buahnya juga duren. Wala tujzauna illa ma kuntum ta'malun. Tidak akan dibalas kalian kecuali apa yang dulu dikerjakan di dunia. Bila kita nanamnya kebaikan, fa insyaallah biar orang tidak dinilai baik, tetap saja itu bernilai kebaikan di mata Allah. Bila nanamnya keburukan, meski tertutup rapat, pada akhirnya bernilai keburukan pula. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, waman ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Yang ketiga, akan memunculkan bila kita ada zikrul maut, takjilut taubah, buru-buru kita berbenah, dan ini merupakan akhlak yang baik. Akhlak yang baik. Kita harus benahi diri kita, memunculkan di dalam diri begitu banyak akhlak-akhlak yang mulia daripada zikrul maut. Ini diantara alasan kata ulama tafsir kenapa al-maut disebutkan lebih dahulu daripada al-hayat. Meski kalau mengikuti tafsir Jalalain ada lanjutannya aywa asbabahuma, tapi tidak cukup untuk kita panjangkan. Habib rumahnya Daud di Cibinong, kalau kita sih enak di Tanah Koja, bener enggak? Jadi segini aja, tidak etis kalau terus dipanjangkan ini alladzi khalaqal mauta wal hayata untuk malam hari ini. Hadza minni wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.